Selamat datang dalam presentasi pemanfaatan aset desa. Aset desa seperti tanah, bangunan, dan kekayaan alam merupakan modal penting bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Mari kita bahas bersama bagaimana pemanfaatan aset desa dapat dikelola secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan sesuai Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 dan perubahannya Permendagri Nomor 3 Tahun 2024. Dalam video ini akan terdapat 3 subtema utama yaitu aset desa, pengelolaan aset desa, dan pemanfaatan aset desa. Selanjutnya, yuk kita mulai dari tema kita yang pertama yaitu aset desa. Pengertian aset desa. Aset desa didefinisikan sebagai barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Jenis aset desa terdiri dari kekayaan asli desa, kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APB desa, kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis, kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian kontrak dan atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang hasil kerja sama desa, kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah. Selanjutnya, kekayaan asli desa terdiri atas tanah kas desa, pasar desa, tambatan perahu, bangunan desa, pasar hewan, pelelangan ikan yang dikelola oleh desa, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, lain-lain. Selanjutnya, kita beralih ke subtopik utama kita yang kedua, yaitu pengelolaan aset desa. Pengertian pengelolaan aset desa. Pengelolaan aset desa didefinisikan sebagai berikut. Rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindah-tanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan pengawasan dan pengendalian aset. Selanjutnya, kita beralih ke subtopik utama kita yang ketiga dan utama, yaitu pemanfaatan aset desa. Pemanfaatan aset desa didefinisikan sebagai pendayagunaan aset desa yang tidak dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah desa, dan atau optimalisasi aset desa dengan tidak mengubah status kepemilikan. Pemanfaatan aset desa dapat dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bentuk-bentuk pemanfaatan aset desa antara lain sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah, atau bangun serah guna. Keempat bentuk-bentuk pemanfaatan aset desa tersebut ditetapkan dalam peraturan desa. Jenis pemanfaatan desa yang akan kita bahas pertama yaitu sewa. Sewa tidak merubah status kepemilikan aset desa. Jangka waktu sewa paling lama 3 tahun dan dapat diperpanjang, dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat a. Para pihak yang terikat dalam perjanjian, b. Objek perjanjian sewa, c. Jenis, luas, atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu, d. Tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa, e. Hak dan kewajiban para pihak, f. Keadaan di luar kemampuan para pihak, force majeure, dan G. Persyaratan lain yang dianggap perlu. Selanjutnya, pinjam pakai. Pinjam pakai dilaksanakan antara pemerintah desa dengan pemerintah desa lainnya, serta lembaga kemasyarakatan desa. Pinjam pakai dikecualikan untuk tanah, bangunan, dan aset bergerak berupa kendaraan bermotor. Jangka waktu pinjam pakai aset desa paling lama 7 hari dan dapat diperpanjang. Pinjam pakai dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang. Kurangnya memuat a. Para pihak yang terikat dalam perjanjian, b. Jenis atau jumlah barang yang dipinjamkan, c. Jangka waktu pinjam pakai, d. Tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman, e. Hak dan kewajiban para pihak, f. Keadaan di luar kemampuan para pihak, force majeure, g. Persyaratan lain yang dianggap perlu. Selanjutnya, kerjasama pemanfaatan. Kerjasama pemanfaatan berupa tanah dan atau bangunan dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka a.
mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset desa. B. Meningkatkan pendapatan desa kerja. Sama pemanfaatan aset desa berupa tanah dan atau bangunan dengan pihak lain dilaksanakan dengan ketentuan A. Tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APB desa untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan atau perbaikan yang diperlukan terhadap tanah dan bangunan tersebut. B. Pihak lain dilarang menjaminkan atau menggadaikan aset desa yang menjadi objek kerjasama pemanfaat. Dalam kerjasama pemanfaatan, pihak lain memiliki kewajiban, antara lain A. Membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan, dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan melalui rekening kas desa. B. Membayar semua biaya persiapan dan pelaksanaan kerjasama pemanfaatan. C. Jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 15 tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang. Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan atas tanah dan atau bangunan ditetapkan dalam surat perjanjian yang memuat A. Para pihak yang terikat dalam perjanjian. B. Objek kerjasama pemanfaatan. C. Jangka waktu. D. Hak dan kewajiban para pihak. E. Penyelesaian perselisihan. F. Keadaan di luar kemampuan para pihak, force majeure. Dan G. Peninjauan pelaksanaan perjanjian. Bangun guna serah atau bangun serah guna berupa tanah dengan pihak lain dilaksanakan dengan pertimbangan A. Pemerintah desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan desa. B. Tidak tersedia dana dalam APB desa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut. Pihak lain selama jangka waktu pengoperasian memiliki kewajiban, antara lain A. Membayar kontribusi ke rekening kas desa setiap tahun. B. Memelihara objek bangun guna serah atau bangun serah guna. Selanjutnya, bangun guna serah atau bangun serah guna. Bangun guna serah atau bangun serah guna, kontribusi besarannya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota. Pihak lain dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindah tangankan tanah yang menjadi objek bangun guna serah atau bangun serah guna. Pihak lain wajib menanggung biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan, penyusunan surat perjanjian, dan konsultan pelaksana. Jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna paling lama 20 tahun dan dapat diperpanjang. Perpanjangan waktu bangun guna serah atau bangun serah guna setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh tim yang dibentuk kepala desa dan difasilitasi oleh pemerintah kabupaten atau kota. Dalam hal jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna diperpanjang, pemanfaatan dilakukan melalui kerjasama pemanfaatan. Bangun guna serah atau bangun serah guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat A. Para pihak yang terikat dalam perjanjian. B. Objek bangun guna serah. C. Jangka waktu bangun para pihak yang terikat dalam perjanjian. D. Penyelesaian perselisihan. E. Keadaan di luar kemampuan para pihak, force majeure. F. Persyaratan lain yang dianggap perlu. G. Bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian hasil dari pelaksanaan bangun guna serah atau bangun serah guna harus dilengkapi dengan izin mendirikan bangunan IMB atas nama pemerintah desa. Pemanfaatan melalui kerjasama pemanfaatan. Bangun guna serah atau bangun serah guna dilaksanakan setelah mendapat izin tertulis dari bupati atau wali kota. Hasil pemanfaatan merupakan pendapatan desa dan wajib masuk ke rekening kas desa. Sekian pemaparan materi terkait pemanfaatan aset desa. Semoga materi yang disampaikan dapat menambah wawasan bagi Bapak Ibu sekalian. Sebagai respons dari berakhirnya materi ini, saya mengharapkan kesediaan Bapak Ibu untuk mengisi form survei yang berkaitan dengan pemahaman Bapak Ibu setelah menonton video materi ini, yang mungkin membutuhkan waktu luang Bapak Ibu sekitar 5-10 menit. Form dapat diakses dengan men-scan barcode tertera, ataupun mengakses link tinurel.com/pemanfaatan aset desa. Paparan terkait pengisian form tadi merupakan akhir dari video ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan.